Akan nikmat umur, nikmat kesehatan serta kesempatan sama-sama berada yang berkepentingan dalam rangka melaksanakan sholat Idul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Bapak, Ibu, saudara yang maha yang dirahmati, pada malam ini bersama kita akan bersama Ustaz Al-Fatihah dari para ustaz dan saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illa Allah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Sadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hijratu al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Rasulullah berpesan kepada kita bahwa orang yang hijrah itu, makna hijrah bagi seseorang itu adalah man hajaro, orang yang berpindah, ma nahallahu anhu, dari yang dilarang oleh Allah menuju kepada yang diperintah Allah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah. Para orang tua kami, para pengurus, keluarga besar Masjid Ratul Muslimin yang berbahagia. Mengisi waktu menjelang Isya di detik-detik akhir bulan Zulhijjah, mari kita sama-sama memahami makna hijrah. Kenapa? Karena sebentar lagi bulan ini akan berakhir, akan disambung dengan tahun baru yang tahun depan masuk tahun 1446 Hijriah. Suasananya beda dengan tahun baru Masehi. Itu salah satu budaya yang harus kita hidupkan, yakni memperingati tahun baru Hijriah. Kenapa? Karena kalau enggak kita yang mensiarkan, enggak ada orang lain mensiarkan. Tapi kalau tahun baru Masehi, semua orang ikut memperingati dan meramaikan, bahkan konvoy dalam rangka meramaikan tahun baru Masehi. Boleh Bapak Ibu
nanti tengok di hari, kalau tak salah Senin yang akan datang, 1 baru Hijriah, tanggal 1 Hijriah tahun 1446. Biasanya ya sepi-sepi begitu aja. Paling-paling yang dekat dengan masjid-masjid tertentu ngadain doa awal tahun dan akhir tahun. Mudah-mudahan di kita nanti disiapkan sebagai wujud kita memahami makna hijrah. Karena melihat ayat yang dibacakan tadi, surah An-Nisa ayat 97, kalau kita tidak paham dengan makna hijrah, kita bisa celaka. Nah, karena itu berselawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi yang telah diberi oleh Allah suatu pembelajaran yang luar biasa bagaimana mengatur strategi beliau hijrah. Satu kalimat dari Nabi tentang makna hijrah adalah Nabi hijrah itu belum memulai pindah sebelum diperintah Allah. Padahal pada tahun itu di usia Nabi 50 tahunan. Desakan, tantangan, dan siksaan kepada kaum muslimin di kota Mekah udah luar biasa. Tapi karena Nabi secara pribadi belum disuruh pindah, maka yang dipindahkan ke Yasrib atau Madinah sekarang itu Nabi dengan cara memindahkan umatnya dulu. Bayangin Bapak Ibu, Nabi pindahnya itu hijrahnya di bulan Rabiul Awal. Sementara sahabat-sahabatnya sudah dipindahkan ke Madinah dari Mekah sejak bulan Muharram. 2 bulan lebih. Eksodus. Pindah dari Mekah. Ada yang sekeluarga, ada yang meninggalkan anak, ada yang suaminya saja, ada yang perempuannya saja. Banyak cerita-cerita tentang kepindahan umat Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Tapi Rasulnya sampai detik-detik terakhir belum diizinkan pindah. Hebatnya Rasulullah. Andaikan Rasul pindah duluan ke Madinah, habis umat Islam di Mekah bakal dibantai. Tapi ini dengan strateginya sahabatnya dipindahkan dahulu ke Madinah, Rasul tenang-tenang aja. Dan ini cerita yang luar biasa untuk kita semua tentang memaknai hijrah. Hijrah dari kata hajaro, artinya pindah. Apa sesungguhnya hijrah? Dalam sebuah syair disebutkan, al-hijratu rihlatu hadina hamalal islam lana dina. Al-hijratu, hijrah itu rihlatu hadina, perjalanan hidayah. Supaya kita nggak salah paham, sesungguhnya hijrah itu adalah perpindahan atau perjalanan hidayah. Dari yang tadinya musyrik di kota Mekah pindah ke Madinah. Dari yang tadinya sesat di Mekah pindah ke Madinah. Dari yang tadinya kalau kita sekarang dikorelasikan, dari yang tadinya nggak pernah ke masjid sekarang rajin ke masjid. Dari yang tadinya mungkin berjamaah jarang-jarang sekarang rajin berjamaah. Itu hijrah. Nah, sekarang kan makna hijrah ini banyak, kalimat hijrah sering dipakai di masyarakat. Alhamdulillah Ustaz, saya udah hijrah. Penampilannya berjilbab, rapi, rajin. Sekarang menghadiri acara kegiatan keagamaan, pengajian. Lalu dibilang sama kawannya, alhamdulillah udah hijrah ya, udah hijrah. Itu implementasinya aja sekarang. Bisa sungguhnya rihlatu hadina.
Hijrah itu perjalanan hidayah. Mau berubah. Hamalal Islam ala nadina. Berubahnya itu membawa al-Islama, nilai-nilai Islam. Bagi kita karena umat Islam, kalau mau berubah tuh demi untuk mensiarkan agama. Dulu merasa tidak suka dengan kegiatan pesantren, sekarang mau nyekolahkan anak ke pesantren. Itu hijrah. Zaman dulu Bapak Ibu maaf, mana ada di pesantren tuh orang-orang yang berduit, rata-rata orang miskin pesantren, orang-orang susah. Sekarang alhamdulillah karena sistem pesantrennya udah berubah. Banyak sekarang pesantren-pesantren yang bahkan lebih modern daripada sekolah-sekolah negeri. Membawa nilai agama. Kembali kepada sedikit masalah kisah Nabi hijrah. Ada pertanyaan, mengapa tahun Hijriah itu dimulainya bulan Muharram, padahal nabinya hijrahnya bulan Rabiul Awal? Saya kembali kepada jawaban yang di awal bahwa nabinya ya bulan Rabiul Awal, tapi sahabatnya sudah mulai berangsur-angsur dipindahkan sejak bulan Muharram. Dan yang menetapkan Muharram sebagai awal tahun Hijriah itu bukan Nabi. Itu adalah Khalifah Umar bin Khattab. Jadi nama-nama bulan Islam, bulan Hijriah lah, sejak bumi diciptakan itu sudah ada. Mana dalilnya? Surah At-Taubah ayat 36. Inna iddatas syuhuri indallahi itsna asyara syahra. Sesungguhnya bilangan bulan dalam setahun itu ada 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal arda. Sejak diciptakan langit dan bumi. Jadi Allah ciptakan langit dan bumi itu sekaligus menciptakan 12 bulan. Itu takdir Allah, tak bisa dirubah-rubah. 36 ayat surat Taubah. Yang paling monumental dari ayat tadi adalah kalimat minha arbaatun hurum. Minha dari 12 bulan tadi arbaatun ada 4. Ada 4 bulan hurum yang Allah hormati. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Nah dari 12 bulan tadi Allah langsung vonis ada 4 yang aku haramkan. Mana yang diharamkan? 3 berturut-turut kata Allah. Mana yang turut-turutnya nih? Dari mulai bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram 3 ditambah bulan Rajab. Jadi hari ini kita masih ada di bulan haram. Hati-hati kata Allah. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Kalian semua titip jangan berbuat kezoliman di dalam 4 bulan itu, termasuk bulan Dzulhijjah sekarang. Kenapa? Karena dosanya nilainya akan dilipat gandakan. Berbuat dosa, berbuat zalim di bulan Dzulhijjah, dosanya dilipat gandakan. Berbuat zalim di bulan Muharram nanti sama dosa dilipat gandakan. Sampai Allah pesan langsung, fala tazlimu fihinna anfusakum. Jamaah rahimakumullah. Sekarang bagaimana kita mengambil hikmah memaknai hijrah, momen mengambil tahun berhijrah. Bagi kita gak usah susah-susah. Kita ya muhawwilal hal, hawil halana ila ahsanil hal. Wahai zat Allah yang memberikan perubahan
kehidupan kepada kami, rubahlah kami dari kehidupan yang baik menjadi lebih baik lagi. Ini momen yang indah dari Allah buat kita. Momen pertama kita diberikan umur yang panjang. Nyeselnya kapan? Kalau kita belum hijrah keburu mati. Satu kalimat. Nyeselnya adalah kita belum hijrah keburu wafat. Inilah yang Allah gambarkan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 97. Apa kata Allah? Innalladzina, sesungguhnya manusia tawaffahumul malaikatu, yang diwafatkan oleh malaikat, zalimi anfusihim, menzolimi dirinya sendiri. Siapa yang dimaksud menzolimi diri sendiri? Dalam ayat ini rupanya ada latar belakangnya ayat ini turun. Latar belakangnya adalah ada sekelompok sahabat Nabi di kota Mekah yang nunda-nunda hijrah. Motifnya tak tahulah, boleh jadi mungkin karena harta di Mekah kalau ditinggalkan habis diambil oleh orang kafir Quraisy. Ada rumah, ada tanah, ada properti, ada perusahaan di Mekah, disuruh pindah ke Madinah oleh Nabi Muhammad. Masih ada yang mikir, aduh kalau pindah ke Madinah gimana rumah saya, gimana kebun kurma saya di Mekah, gimana usaha dagang saya ngapain di Madinah, nanti nggak punya saudara. Padahal oleh Allah di Madinah ditemukan dengan kaum Ansor. Ada sekelompok sahabat, di antaranya ada yang bernama Qais bin Al-Faqih bin Al-Mughirah, ada Qais bin Al-Walid bin Al-Mughirah, dan lain-lain. Itu yang terkenal dua orang, nama sahabat itu. Suruh pindah ke Madinah, tak mau. Tapi dia diam-diam aja. Ngikuti hawa nafsunya, ngikuti akal sendiri. Kayalah cari momen yang tepat. Hari ganti hari, bulan ganti bulan, Nabi pindah ke Madinah. Dan kepindahan Nabi ke Madinah itu heroik, Bapak Ibu. Kita sekarang ada bisa membangun masjid, bisa sholat di sini berjamaah karena intinya Nabi diselamatkan Allah lewat peristiwa hijrah. Hijrah Nabi itulah momen untuk berubah. Nilai-nilai Islam di Mekah tak berkembang. Nilai kemusyrikan belum juga hilang. Sifat-sifat manusia di Mekah tak juga berubah. Makanya ayat Al-Quran di Mekah itu banyak, ya ayuhan nasu, hei manusia. Tapi begitu Nabi pindah ke Madinah, di Madinah Nabi membangun peradaban Islam yang luar biasa. Lintas agama dibangun, yang Yahudinya, Nasraninya dirangkul bersama-sama, dibikin perjanjian piagam Muhammadiyah, piagam Madinah. Luar biasa Nabi membangun kota Madinah. Tadinya Yasrib menjadi Madinah, kota yang berbudaya. Nabi pindah ke Madinah karena orang Madinah rindu dengan Rasulullah. Sehingga datangnya ke Madinah, Nabi Muhammad disambut dengan Tala'al badru alaina min thaniyatil wada wajaba syukru alaina mada'alillahi la. Itu lagu qasidah menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW. Datang pertama kali ke Kuba. Bagi Bapak Ibu yang naik haji atau yang umroh pasti ziarah ke Masjid Kuba. Masjid yang pertama kali dibangun Rasulullah SAW. Selesai di Kuba, Nabi langsung ke Madinah. Lalu Nabi membuat rumah terbuat dari tiangnya dari pelepah kurma,
atapnya dari daun kurma. Terbayang nggak Pak Haji? Waktu kita ke Raudhah, terbayang nggak? Melirik ke sebelah kiri, kan Raudhah kita sholat menghadap ke kiblat. Sebelah kiri itu adalah makam Rasulullah. Terbayang nggak Bapak Ibu? Dulu Rasul di situ rumahnya beratapkan daun kurma. Itu yang bikin kita nangis. Yang bikin kita merinding. Sekarang semegah itu, kiri kanan hias dengan emas, disemprot dengan cat yang terbuat dari campuran emas murni di Raudhah itu. Sebelah kiri kita sholat ada makam Rasulullah. Abu Bakar As-Siddiq di situ, Umar bin Khattab di situ. Ternyata dulu di saat Nabi hijrah ke situ, di situ hanya bubuk terbuat dari kelapa dan daun kurma. Yang bikin kami nangis kadang-kadang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya Allah. Gara-gara membaca sejarah ini, sejarah dibaca oleh kita. Subhanallah. Belum lagi waktu hijrahnya Nabi terancam nyawa. Kenapa terancam nyawa? Karena orang-orang kafir Mekah dipimpin oleh Abu Jahal begitu semangat menghalangi Muhammad jangan sampai pindah. Kalau Muhammad pindah ke Madinah, bahaya. Kenapa bahaya? Perjalanan rute dagang orang Mekah itu lewatnya ke Madinah. Amun Madinah dikuasai oleh Muhammad, orang Mekah nggak laku jualan. Maka dihalangi, jangan sampai Muhammadnya pindah. Subhanallah. Dalam riwayat Bapak Ibu, kami walaupun baca berulang-ulang gak pernah bosan. Bagaimana detik-detik Rasulullah mau dibunuh oleh 12 pemuda yang mengepung rumah Rasulullah SAW. Rumah Nabi itu kecil, 1/4 masjid inilah. 12 pemuda itu kalau ngepung rumah Nabi, 4 kanan, 4 kiri, depan, belakang pemudanya. Jadi dibagi 4, 3-3 berarti. Dipimpin oleh Abu Jahal dengan cara menghunus pedang di tangan masing-masing pemuda. Itu usul siapa jamaah? Usul iblis. Tadinya orang usul bagaimana cara membunuh Muhammad. Ada yang diseret dengan kuda, diikat Muhammad badannya, ditalikan ke kuda, kudanya dikasih luka, disiram dengan air cuka, kudanya ngamuk, Muhammad terseret-seret bakal mati. Otak dia bilang begitu. Apa kata iblis? Kalian bodoh, Muhammad itu bisa ngomong dengan binatang. Jangankan kuda, singa aja bisa sujud sama Muhammad. Gak bakal mau kuda disuruh seperti itu. Ada yang nyuruh Muhammad kurung di kerengkeng pakai besi, jangan makan, jangan minum, biar mati kelaparan. Apa kata iblis? Bodoh kalian. Muhammad rajin puasa, rajin nahan lapar, nahan haus, bisa buat perutnya sampai diganjal oleh batu. Tahan Muhammad. Malah semakin banyak orang yang simpati kalau Muhammad dikerengkeng. Terus oleh para peserta di Darun Nadwa ditanya, menurut kakek bagaimana yang paling bagus membunuh Muhammad? Ya dengan cara tadi. Ambil 12 pemuda pilihan, pegang pedang masing-masing dari 12 kabilah. Kalau nanti keluarga Muhammad nuntut, kita lawan bareng-bareng kroyok. Bapak Ibu yang rahimakumullah, kalimat yang paling sering dibaca adalah rohala siddiqu anid dari. Rohala berjalan, as-siddiqu Abu Bakar As-Siddiq anid dari rumah Rasulullah. Awalnya di rumah Nabi kumpul 3 orang, Rasul, Abu Bakar, dan Imam Ali. Kata Rasulullah, Abu Bakar pulanglah ke rumah dulu. Itu di pasar di sekitar Mekah tuh udah panas suasana. Informasi tentang akan adanya pembunuhan.
yang bernama Muhammad harus dibunuh. Abu Bakar jalan kaki Pak dari rumah Rasulullah pulang ke rumah. Rohala siddiqu anid dari fi suhbati khairil abrari. Bagaimana tatapan Nabi melihat Abu Bakar begitu sedih karena seolah-olah akan pisah dengan makhluk yang paling mulia. Khawatir Abu Bakar tuh ini Muhammad, kenapa aku suruh pulang? Tapi dasar Abu Bakar ini nurut, pulanglah ke rumah. Bersiap-siapkan bekal di rumah. Tinggal berdua di rumah Rasulullah. Rumahnya hari ini cat putih. Masih ada rumahnya Bapak Ibu. Kalau kita nanti umroh, ayo kita doa sama-sama di halaman rumah Nabi. Peringati di situ bagaimana dulu 12 pemuda mau membunuh Rasulullah. Wahai Ali, kata Rasul, ambil selimutku, pakailah selimutku untuk tidur di tempat. Begitu Imam Ali tidur di tempat Rasulullah, Rasul siap-siap berjalan. Di stop malaikat, jangan dulu Muhammad. Di luar ada 12 pemuda yang siap membunuh. Jibril yang mengomandoi, baca di ayat. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la yubsirun. Nabi ngambil segenggam tanah, lalu dibaca ayat yang tadi, wa ja'alna min baini aydihim sadda, kami jadikan di antara mereka penghalang, penutup. Wa min khalfihim sadda, dari belakang mereka juga tertutup. Di Nabi tak kelihatan. Sampai fahum la yubsirun, mereka tak melihat Nabi. Nabi tiupkan, disebarkan itu tanah. Mendadak tanah yang tadi menjadi berterbangan, berkeliling seperti orang tawaf, mengenai mata 12 pemuda. Maka mendadak 12 pemuda menjadi orang yang seperti tertidur. Terbayang oleh kita Bapak Ibu. Saat itu Rasulullah bagaimana nilai kepasrahannya kepada Allah. Nah, ini nih. Yang mahal itu bagaimana memaknai pasrahnya Nabi kepada Allah. Karena Allah yang jadikan patokan hidup, ya inilah kita sekarang. Kita kan gampang sekarang. Kami hanya kepada Allah, Ustaz, pasrahlah. Tapi hanya di mulut kita. Ini nih. Mengapa sekarang mudah? Mudah ya mudah sekarang. Istighfar mudah, Masya Allah mudah. Orang-orang non-Islam pun pada pandai. Ada tetangga saya, pendeta. Astagfirullah kalau ketemu, Masya Allah Pak Ustaz, Alhamdulillah, ada pendeta depan rumah. Pandainya luar biasa Pak. Sampai kemarin kami ketemu di Blok C Gempas Jaya, pendeta duduk di masjid. Assalamualaikum Pak Ustaz. Dia non Muslim. Kawan saya di masjid bingung, Ustaz kenapa nggak dijawab? Dijawab lah. Cuman jawabannya langsung ke dia. Waalaikum. Karena Nabi nyuruh begitu. Orang non-Islam salam. Salam kepada kita. Assalamualaikum. Jawabannya waalaikum. Cukup, jangan pakai salam. Karena doa kita mubazir. Waalaikum aja cukup. Waalaikum. Masya Allah Pak Ustaz. Ketemu lagi di sini. Iya Pak Pendeta. Saya ngomong pendeta sama jemaah masjid itu kaget. Ustaz pendeta dia. Iya ini pendeta. Masya Allah karya. Luar biasa. Yang terbayang oleh saya adalah bagaimana Rasulullah kepasrahannya ketika mau dibunuh oleh 12 pemuda. Dengan yakin, hakul yakin, ainul yakin, Rasul melihat keajaiban, merasakan keajaiban langsung, jalan di hadapan mereka. Kelihatan oleh Nabi yang mau bunuh tuh pada diem, pada tertidur. Bukan hanya sejenak Pak, bayangin. Dari Nabi berjalan dari rumah, menyamper ke rumah Abu Bakar. Dari situ Nabi belok keluar ke sebelah selatan, lalu berputar ke gunung.
Mencari jalan sampailah ke Gua Sur. Berputar jauh keluar. Sampai matahari terbit, wajah-wajah pemuda tadi tersinari wajahnya, terjemur wajahnya oleh matahari, baru terbangun. Itu makna hijrah yang terjadi saat itu. Berjalan Bapak Ibu. Rohala siddiqu anid dari fi suhbati khairil abrari salawatullahi tubarikuhu salawatullahi tubarikuhu mala'ad dunya bil anwari. Semua malaikat bersolawat mendoakan agar Muhammad selamat. Sampai di Gua Hira, maaf di Gua Sur, bukan Gua Hira, Gua Sur. Gua Hira tempat Nabi nerima wahyu. Gua Sur tempat Nabi bersembunyi waktu mau pindah ke Yasrib. 3 hari 3 malam. Nggak ada yang tahu Pak. Putrinya Abu Bakar, kakaknya Siti Aisyah, bernama Asma binti Abu Bakar, tukang bawa makanan dan informasi dari rumah. Sebelum subuh bawa makanan, jalan kaki Bapak Ibu. Coba ada seorang wanita gagah hebat luar biasa, lebih daripada pahlawan, dari rumah membawa makanan dan rahasia. Andaikan orang Mekah tahu Muhammad ada di Gua Sur, pasti bakal nyerbu. Hanya satu orang yang tahu, namanya Suraqah bin Malik. Mendengar ada sayembara siapa yang bisa membawa tubuh Muhammad hidup atau mati ke kota Mekah, maka akan dikasih hadiah 100 ekor unta. 1 ekor unta harganya kurang lebih 30 juta sekarang. Ini 100 ekor unta berarti 3 miliar rupiah. Jadi cara-cara zaman sekarang orang nyuruh membayar, pembunuh bayaran udah ada di zaman jahiliyah tuh. Di zaman Nabi awal-awal diutus udah ada tata cara seperti itu. Sekarang Bapak Ibu kalau mau mengusir orang dengan cara kita membayar paling gampang sekarang nih. Makanya sekarang nih yang punya duit paling gampang. Mau jadi kepala daerah punya duit cepet naiknya. Mau naik anggota dewan punya duit, insya Allah cepet. Walaupun tak semuanya. Saya pernah diskusi Pak dengan seorang yang mau nyalon kepala daerah. Mau nyalon nih, Pak nyalon Pak, insya Allah siap Pak Ustaz. Kalau uang saya di bawah 10 miliar. Loh kenapa? Kalau saya ngeluarkan duit di atas 10 miliar, itu 5 tahun nggak kembali 10 miliar itu baru lihat. Kalau 5 miliar saya siap lah. Saya bilang kalau 5 miliar saya mendingan bikin pesantren aja, ngapain harus jadi bupati. Mendingan Pak Haji Yusuf Said aja lah bupati, nanti saya doakan. Subhanallah Pak Haji, berat ya Pak Haji. Hari ini berat tantangannya. Syukurlah di sini ada orang yang dekat dengan agama. Saya bangga orang-orang yang duduk di dewan, orang yang sekarang banyak yang dekat dengan agama. Kalau enggak Pak, remnya bisa blong. Duduk di dewan, duduk di pemerintahan. Hari ini Pak maaf, kalau enggak ada agama, remnya itu bisa blong. Sedangkan kita dekat dengan agama aja bisa blong, apalagi jauh dari agama. Nauzubillah. Bapak Ibu, itu Rasulullah jalan, tidur di dalam gua. Apa yang terjadi? Nih kecintaannya seorang sahabat bernama Abu Bakar. Ketika duduk dalam gua selama 3 hari 3 malam, Nabi itu melihat, Abu Bakar itu melihat di atas gua, pintu gua tuh kaki orang yang ngejar tuh nampak. Abu Bakar pas lagi duduk di dalam gua, pahanya ditidurin oleh kepala Rasulullah. Nabi sedang tidur, air mata Abu Bakar netes kena wajah Rasulullah. Terbangunlah Rasul. Wahai Abu Bakar, kenapa engkau nangis?
Rindu dengan keluarga kah? Bukan. Kenapa nangis? Ini kaki saya digigit sama kalajengking. Mau bilang aduh, takut engkau terbangun ya Rasul. Ini saya nahan sakit yang luar biasa. Akhirnya keluarlah air mata. Kalau Bapak Ibu, ada apa pesan yang di sini? Tak mau mengganggu kenikmatan Nabi yang kecapean sedang tidur walaupun nahan sakit. Nahan sakit, keluar air mata itu saking sakitnya. Maka begitu ketahuan oleh Nabi digigit oleh binatang kalajengking, lalu diludahin oleh Nabi bekas gigitannya dan langsung sembuh. Itu mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Jamaah rahimakumullah, kesimpulannya, mari kita terus belajar tentang hijrah. Bagaimana sekarang Pak Ruhyat? Saya harus hijrah. Belajar dari ayat surah An-Nisa 97. Lambat dia hijrah ke Madinah, ikut teori sendiri. Lalu ada saat menurut dia momennya tepat, pas perang Badar, ikut nyelusup dengan tentara kafir Quraisy. Nyelusup Pak, hatinya Islam, supaya tak ketahuan dia gabung dengan tentara kafir Quraisy. Begitu perang berkecamuk, si Kais tadi terbunuhlah waktu perang di Badar. Dia Islam. Yang membunuh siapa? Tentara Islam dari Madinah. Enggak tahu itu adalah saudara seagama karena gabung dengan orang kafir Quraisy. Maka arwahnya oleh malaikat dibilangin begini. Yang tadi ayat tadi. Kenapa engkau menzolimi diri sendiri? Qalu bima kuntum. Saudaraku, kenapa kalian itu nggak ikut Muhammad aja hijrah kemarin? Kenapa ngikuti orang non Islam, akhirnya engkau mati dalam keadaan terhina? Apa jawabannya? Qalu kunna mustad'afina fil ard. Aduh malaikat, aku ini termasuk orang lemah. Mikir, kalau ke Madinah kemarin pindah gimana harta saya, gimana kebun saya, gimana tempat jualan saya. Akhirnya itu yang terjadi, ditegur malaikat. Malaikat langsung memberikan saran. Qalu alam takun ardullahi wasi'atan. Hei manusia yang mendolimi diri sendiri, bukankah bumi Allah itu luas? Jangan dianggap sempit bumi Allah itu. Rahmat Allah itu luas, di mana-mana ada. Fatuhajiru biha, hijrahlah kalian, pindahlah kalian. Jangan nganggap bahwa kalau pindah ke Madinah jadi sengsara. Lambat, ikuti teori sendiri, nggak ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terbunuh, akhirnya pama'wahum jahannam. Itu arwahnya langsung ditempatkan dalam neraka jahanam. Padahal dia muslim. Gara-gara dia tidak mau hijrah sama Nabi. Gara-gara nggak taat sama Nabi, ikut sama taat diri sendiri. Nah, pelajaran di sini jamaah rahimakumullah, tentu pelajaran yang berharga bagi kita. Bagaimana caranya kita menjadi baik bila kemarin tidak baik. Karena kata Nabi, kalau hari ini sama dengan kemarin, maka bahwa khasirun, termasuk rugi kita. Yang untung siapa? Bila hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Mari kita berusaha dalam beramal, dalam beribadah. Jangan sampai hari ini malah lebih jelek. Karena termasuk orang yang sesat kata Nabi kalau jelek. Minimal sama pun rugi. Bayangin, sama aja dengan kemarin rugi. Berarti minimal semangat kita hari ini harus terus semakin semangat. Al-muhajiru man hajaro manahallahu anhu. Hijrah yang sesungguhnya adalah hijrah
dari yang dilarang oleh Allah menuju yang diperintah Allah Subhanahu wa taala. Tadinya malas ke masjid, sekarang rajin ke masjid. Kemarin tak kenal isyraq, sekarang isyraq. Kemarin jarang berjamaah subuh, sekarang berjamaah subuh. Insya Allah pelan-pelan. Makanya kami dengan anak-anak pejuang subuh memberikan nama Parit Hijrah di Sungai Dugil karena kami terinspirasi ingin mengajak hijrah mereka semuanya. Alhamdulillah kemarin seragamnya sama seperti ini. Dapat hadiah ada 10 jamaah di Parit Hijrah lolos 40 kali berjamaah subuh berturut-turut tanpa putus. Ujiannya sama dengan anak pejuang subuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan istiqomah. Istiqomah yang berat nih. Ya, yang ikut 15 orang, yang lolos 10 orang, 5 orang gagal karena udah 35 hari ada yang kesiangan bangun. Akhirnya diulang lagi dari awal. Masya Allah. Terima kasih jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan insya Allah nanti 10 Muharram akan datang ulama dari Jakarta, dari Pulau Jawa, Habib Bahar Smaid. Insya Allah akan hadir ke sini. Tembilahan beliau akan memberikan semangat kepada kita bagaimana makna hijrah yang sesungguhnya. Dan beliau adalah cucu Rasulullah dan ada darahnya Rasulullah, tentu nanti akan lebih terasa oleh kita. Semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahu muwaffiq laqamit thariq. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, rabbing faqina alladzi yanfa'una wa zidna ilman nafi'a wa taufiqa wa hidayah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ya muhawwilal hal hawil halana ila ahsanil hal. Ya muhawwilal hal hawil halana ila ahsanil hal. Ya muhawwilal hal hawil halana ila ahsanil hal. Da'wahu fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.